Baik, selamat pagi. Kita akan lanjutkan materi pertemuan yang kedua dari sistem transportasi dengan topik faktor-faktor yang mempengaruhi transportasi. Sekaligus juga kita akan membahas terkait dengan sistem transportasi makro. Kita mulai dengan tahapan perkembangan transportasi. Jadi bila dikaitkan dengan kegiatan ekonomi. Berdasarkan teori ya, pada buku Wilfred Owen tahun 1969, dalam bukunya yang berjudul Transport and Technology, dalam Gary Form sebagai editornya, Transport Investment and Economic Development. Beliau membagi perkembangan transportasi itu menjadi 5 tahapan. Tahap pertama adalah tahap mobilitas dan masyarakat tradisional. Jadi dengan memahami sejarah perkembangan transportasi dan tahapannya ini, kita bisa kemudian kira-kira membayangkan tahapan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi ini merupakan satu tahapan di dalam sejarah perkembangan transportasi. Pada awalnya tahap imobilitas dan masyarakat tradisional di mana kegiatan transportasi ini masih sangat terbatas. Jadi transportasi aktivitasnya itu masih dilakukan secara tertutup pada suatu wilayah tertentu, kemudian hubungan ke luar daerah itu belum ada. Hal ini juga disebabkan karena kehidupan perekonomian itu masih tertutup, kemudian kegiatan perdagangan antar wilayah itu belum terjadi. Di mana masyarakat sebagian besar itu hanya hidupnya dari pertanian dan kerajinan saja, sehingga tidak terlalu membutuhkan benda-benda dari luar daerah. Selanjutnya, transportasi pada saat itu hanya melalui sungai, jadi dengan menggunakan perahu sederhana. Pada tahap kedua, perbaikan dari alat transportasi. Mulai ada pertumbuhan perdagangan. Kegiatan perdagangan terjadi di masyarakat dengan melalui sistem barter, sistem tukar-menukar barang. Kemudian perdagangan ini selanjutnya meluas ke daerah lainnya. Nah, perluasan dari perdagangan ke daerah lainnya ini ada dua faktor yang mempengaruhi. Pertama adalah aspek transportasinya, karena ditemukan transportasi dengan angkutan hewan sebagai tenaga penarik gerobak, sehingga memungkinkan untuk melakukan perdagangan keluar dari wilayah tempat tinggalnya. Sehingga dengan adanya transportasi, walaupun masih menggunakan tenaga hewan yang dengan menarik gerobak, mulai terjadi pergerakan keluar wilayah. Dan terjadilah kemudian perdagangan lintas wilayah. Nah, dari sini saja juga kita sudah bisa melihat bagaimana peranan transportasi pada pertumbuhan ekonomi. Jadi kita lihat dengan adanya transportasi, ditemukannya hewan sebagai tenaga penarik gerobak, memungkinkan terjadi perdagangan antar wilayah sehingga meningkatkan perekonomian. Kemudian pada tahap selanjutnya mulai ditemukan mesin uap yang dipakai di pelayaran, mulai ditemukan juga mesin uap untuk kereta api. Tahap ini merupakan tahap menuju stabilitas dan tingkat hidup yang lebih tinggi. Di mana hal ini dicapai setelah mulai ditemukan mekanisasi alat transportasi. Jadi mulai kapal uap di bidang pelayaran yang menggantikan kapal layar, selanjutnya ditemukan mulai kereta api, sehingga pergerakan antar wilayah ini menjadi lebih intensif. Ketika pergerakan antar wilayah menjadi lebih intensif, maka perkembangan ekonomi juga menjadi semakin meningkat. Yang keempat kemudian motorisasi.
mulai ditemukannya kendaraan bermotor. Jadi kita lihat pada tahap ketiga tadi bahwa kereta api ditemukan terlebih dahulu. Setelah kereta api, baru kemudian ditemukan kendaraan bermotor. Mulai kemudian dikembangkan truk, kemudian bus, kemudian juga mobil, dan juga sepeda motor. Sehingga dengan adanya ditemukannya motorisasi ini, kemampuan pengangkutan ini menjadi lebih meningkat. Sebagai implikasinya, maka sarana transportasi kendaraan bermotor ini membutuhkan prasarana, yaitu berupa jalan raya. Sehingga pembangunan jalan raya mulai diperluas, sistem perkerasan juga mulai terus berkembang. Mulai yang kemarin ya, dari perkerasan Telford berkembang menjadi Macadam, berkembang menjadi aspal beton perkerasan lentur, flexible pavement. Kemudian selanjutnya berkembang lagi menjadi perkerasan kaku, rigid pavement, ya, perkerasan dari beton. Jadi sarana meningkat, prasarana juga meningkat. Ketika kemudian kebutuhan pergerakan meningkat, maka kebutuhan akan kendaraan bermotor ini semakin meningkat, perputaran perekonomian juga semakin meningkat. Selanjutnya pada saat tersebut mulai sedikit demi sedikit ditinggalkan ya. Jadi angkutan kereta api mulai tergantikan oleh kendaraan bermotor. Peranan kendaraan bermotor dengan adanya pembangunan jalan raya ini juga membuka daerah-daerah yang sebelumnya terisolasi. Jadi dengan adanya jalan raya, maka yang daerah-daerah yang terisolasi terjadi peningkatan intensitas baik dari aktivitas perekonomian maupun aktivitas-aktivitas lainnya. Jadi terjadi peningkatan intensitas perekonomian yang menyebabkan semakin meningkatnya perekonomian di daerah-daerah yang terisolasi. Nah, ini juga menjadi konsep ya. Konsep daripada peningkatan perekonomian wilayah di Provinsi Bali. Jadi misalnya kita lihat di mana wilayah yang terisolasi. Dulu wilayah yang terisolasi adalah Karangasem, di mana perekonomiannya tumbuh lebih lambat daripada kabupaten lainnya di Provinsi Bali. Sehingga strateginya apa untuk mempercepat peningkatan ekonomi di wilayah Kabupaten Karangasem? Dengan membangun jalan. Jadi pembangunan jalan arteri dilakukan, kemudian pembangunan jalan bypass Ida Bagus Mantra atau Topati Kusambe dilakukan. Itu tujuannya adalah untuk meningkatkan aksesibilitas ke daerah-daerah bagian timur. Sehingga dengan adanya akses yang meningkat ini, kita lihat pertumbuhan perekonomian di Karangasem juga menjadi meningkat. Nah, jadi itu peranan dari transportasi dalam peningkatan perekonomian ini sangat nyata. Termasuk juga permasalahan lainnya, seperti misalnya masyarakat yang tinggal di Pulau Nusa Penida. Jadi mereka sangat terisolasi. Akibat keterisolasian ini, maka pertumbuhan perekonomian di Nusa Penida juga berlangsung secara lambat. Dengan kemudian adanya akses yang mulai meningkat, adanya kapal feri Roro, Nusa Jaya Abadi ke sana, kemudian dilayani oleh BOT, intensitas pergerakan semakin meningkat, perekonomian juga menjadi semakin berkembang. Nah, bahkan sekarang Nusa Penida sudah menjadi daya tarik wisata. Selanjutnya, tahap yang kelima adalah tahapan perkembangan penerbangan. Sehingga di sini memungkinkan terjadinya pergerakan lintas pulau, lintas benua dengan menggunakan pesawat udara. Jadi akibat adanya interaksi antar wilayah yang lebih luas dengan dunia di dunia lainnya, termasuk dengan antar negara, maka perkembangan ekonomi antar negara juga menjadi semakin meningkat.
Selanjutnya kita akan bahas secara lebih spesifik pengaruh faktor geografi, ekonomi, politik, dan sosial terhadap transportasi. Jadi, sama seperti halnya kalau kita membayangkan di Provinsi Bali, pembangunan transportasinya, apa yang mempengaruhi pembangunan transportasi di Bali? Apa yang mempengaruhi pembangunan transportasi di kabupaten yang ada, di Kabupaten Buleleng, kemudian Jembrana, Karangasem, Kota Denpasar, apa ada pengaruh faktor geografi? Sejauh mana ekonomi mempengaruhi? Kemudian apa ada peranan politik dan sosial? Yang pertama adalah aspek geografi. Jadi topografi suatu kota itu sangat mempengaruhi dari pola pembentukan jaringan jalannya. Sehingga akan mempengaruhi sistem transportasi di suatu wilayah perkotaan. Jadi kota dengan topografi yang datar, seperti misalnya kota Surabaya, itu cenderung pola jaringan jalannya berbentuk kisi-kisi atau grid. Nah, kisi-kisi atau grid ini maksudnya adalah seperti peta. Kalau kita lihat misalnya dari foto udara, dia akan kelihatan seperti peta-peta sawah. Jadi itu adalah satu wilayah yang pola jaringan jalannya adalah berbentuk grid, kisi-kisi, atau peta. Nah, kalau Anda ingin mengetahui bagaimana jaringan pola jaringan jalan di satu wilayah perkotaan, Anda sekarang bisa dengan melihat Google saja ya. Jadi bisa dengan Google Map, bisa dengan Google Earth, bisa kita melihat struktur dari jaringan jalannya. Pola jaringan jalan yang bersifat grid ini memungkinkan pelayanan area tertentu secara lebih merata. Perpindahan kendaraan dari satu jalan ke jalan lain dapat dilakukan lebih mudah dan cepat. Jadi ketika terjadi macet di satu ruas, mudah berpindah ke ruas lainnya dengan pola yang berbentuk peta ini. Selanjutnya, namun permasalahan ya dengan pola yang berbentuk peta tadi, permasalahannya ketika volume lalu lintas itu semakin tinggi. Jadi jumlah penduduk kota semakin meningkat, volume lalu lintas semakin tinggi, maka akan menjadi justru terancam. Terancam kemacetannya luar biasa ketika setiap titik simpul persimpangan di jaringan yang bersifat grid atau peta. Mohon maaf Pak, seperti sinyal Bapak sedang bermasalah, soalnya suaranya terputus-putus Pak. Semua mahasiswa ya putus-putus ya? Kalau saya tidak, Pak. Saya juga tidak. Mohon maaf Pak, sepertinya sinyal Bapak sedang bermasalah, soalnya di kami putus-putus Pak. Kok dia aja yang putus-putus deh ya, teman yang lain enggak? Ya Pak, Coba saya untuk suaranya Bapak. Kita matikan video ya. Suara Anda jelas saya dengar. Suara teman yang lain bagaimana deh? Kedengaran atau gimana? Dengar, Pak. Terdengar, Pak. jelas, Pak. Ya, saya akan lanjutkan ya. Nanti ini saya juga buatkan, sudah rekam tadi. Nanti Anda yang kurang jelas mendengarkan, bisa nanti saya akan kirimkan link videonya ya. Jadi bisa Anda mendengarkan ulang dari link videonya ya. Selanjutnya ya, saya tadi sudah menyampaikan bahwa kota yang bersifat grid atau peta tadi, ketika volume lalu lintasnya masih rendah, itu masih lancar arus lalu lintasnya. Itu mungkin menjadi pilihan yang terbaik. Tetapi ketika arus lalu lintas sudah semakin tinggi, maka kemacetan akan terjadi pada setiap titik simpul dari peta-peta yang ada. Sehingga terjadi yang namanya gridlock.
Jadi gridlock itu ini dikenal di Amerika ya, kota-kota di Amerika mereka menyebut istilahnya gridlock. Jadi karena kota jaringan jalannya berbentuk grid atau peta tadi dan terjadi kemacetan pada setiap simpul transportasi, simpul pertemuan peta tadi. Sehingga menjadi mengunci, sehingga disebut dengan gridlock. Kemacetannya luar biasa. Nah, selanjutnya yang kedua, kota dengan topografi yang bergelombang. Misalnya kota Bandung, maka cenderung pola jaringan jalannya adalah jari-jari atau radial. Ciri-cirinya adalah adanya pemusatan jalur-jalur utama ke suatu daerah. Sistem dengan jari radial ini adalah menjari ke arah luar. Jadi ada satu pusat kota di tengah-tengah, Central Business District di bagian tengah. Kemudian jaringan jalannya adalah ke arah utara, ke arah timur, ke arah selatan, ke arah barat, menjari. Jadi seperti membentuk jari ke arah luar. Itu namanya sistem jaringan yang radial. Dalam kondisi sistem jaringan yang bersifat radial ini, maka daerah pusatnya itu menjadi lokasi pertumbuhan kegiatan. Tetapi ketika arus lalu lintasnya semakin besar, daerah pusat kota ini atau Central Business District atau disingkat CBD ini menjadi daerah yang macet luar biasa. Sehingga pola dari radial ini dimodifikasi dengan sebutan modifikasi radial atau sering disebut ring radial. Nah, dalam pola ring radial ini selain menjari ke arah luar kota, juga ada jaringan melingkarnya. Jadi ada jaringan lingkar dalam, ada jaringan lingkar luar. Nah, selanjutnya yang ketiga, kota-kota yang berada di tepi pantai ini cenderung topografinya datar ya. Jaringan jalannya mengikuti pola garis atau linier. Misalnya ya, kota-kota yang ada di Kabupaten Jembrana. Jadi kotanya, kecamatannya, kota-kota kecamatan cenderung dia bersifat linier mengikuti dari ruas jalan Gilimanuk Denpasar. Jadi kotanya, sistem jaringannya dia bersifat linier. Demikian juga jaringan jalan di Kabupaten Buleleng. Dia menyusuri jalur pantai utara. Jadi cenderung juga pola jaringannya berbentuk linier. Kemudian ketika dia di pusat kotanya baru merupakan kombinasi. Kombinasi berbentuk radial, kombinasi berbentuk grid atau peta. Nah, itu faktor geografi ya. Jadi faktor geografi mempengaruhi transportasi karena terbatasnya lahan yang tersedia. Termasuk juga pemilihan lokasi ibu kota Provinsi Bali. Jadi coba Anda bayangkan kalau Anda disuruh memilih di mana cocoknya lokasi ibu kota Provinsi Bali. Maka kita lihat dulu peta dari Provinsi Bali, kita lihat dulu peta topografinya. Idealnya, ibu kota provinsi itu berada di tengah-tengah Pulau Bali. Tapi ketika kita melihat di tengah-tengah Pulau Bali, topografinya adalah berbukit, gunung, dan lembah. Sehingga tidak memungkinkan untuk membuat ibu kota Provinsi Bali di tengah-tengah Pulau Bali. Sehingga kemudian kita coba lakukan identifikasi di mana daerah datar yang terluas di Provinsi Bali. Jadi daerah datar yang terluas adalah di Bali Selatan. Itulah antara lain sebabnya kenapa ibu kota Provinsi Bali itu adanya di Bali Selatan. Nah, dulu awalnya ibu kota Provinsi Bali itu direncanakan di kota Singaraja, Buleleng, pada saat zaman Belanda. Kemudian diperkirakan di sana terjadi kesulitan
pengembangan kota ke depannya, karena daerah datarnya relatif terbatas, dibatasi oleh perbukitan, pegunungan. Kemudian di utaranya sudah pantai. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa ibu kota Provinsi Bali ada di Bali Selatan adalah karena lokasi bandar udaranya. Jadi ketika dilakukan kajian bandar udara, itu bandar udara cocoknya berada di daerah Teluk, di mana memudahkan untuk pergerakan penerbangan take off landing langsung menuju ke arah laut. Jadi ketemulah kemudian titik di sekitar Tuban. Sehingga di titik di Tubanlah kemudian ditempatkan bandar udara. Nah, persyaratan sebuah ibu kota provinsi itu harus terletak dekat dengan bandar udara. Sehingga ini sudah menjadi satu kesatuan. Jadi cocok tempatnya di kota Denpasar sebagai ibu kota provinsi, juga daerahnya datar, lokasi bandarnya dekat, lokasi pelabuhan benuanya juga dekat. Nah, itu kira-kira pemilihan lokasi ibu kota provinsi. Nah, kedua, bagaimana kemudian pengaruh ekonomi terhadap transportasi? Jadi keadaan ekonomi ini memiliki pengaruh penting bagi kemajuan transportasi di suatu daerah, karena terdapat hubungan yang erat antara perkembangan ekonomi, perindustrian maupun perdagangan dengan kemajuan transportasi. Jadi bisa kita lihat negara-negara yang maju, negara-negara di Eropa, Amerika, Australia, kemudian yang di Asia, Jepang, Korea, dan sebagainya. Sistem transportasi mereka sudah maju demikian pesatnya. Jadi mereka sudah memiliki seperti maglev ya, magnetic levitation, itu kereta api dengan menggunakan tenaga magnetik. Jadi sudah memiliki kecepatan 500 km per jam, jadi kecepatan bahkan di atas 500 km per jam. Jadi semakin tinggi kemampuan ekonomi suatu negara, maka kemampuan untuk membangun infrastruktur transportasinya juga semakin baik. Demikian juga dengan produksi misalnya kendaraan bermotor mobil. Jadi cenderung diproduksi oleh negara-negara maju, Amerika, kemudian kalau di Asia oleh Jepang, Korea. Mereka yang memproduksi mobil, kemudian kita yang mengimpornya. Jadi ini yang menjadi masih permasalahan, sehingga ini yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung lebih lambat dibandingkan negara lainnya. Karena kita masih lebih banyak sebagai pengimpor. Kita memang mengekspor, tetapi tidak balance dengan impor kita. Kita mengekspor bahan baku, kemudian setelah barang baku ini jadi, menjadi mobil dan sebagainya, baru kita mengimpor mobil. Sehingga ya negara-negara seperti Jepang pasti selalu ekonominya jauh melesat dibandingkan dengan kita. Ya. Mereka membeli bahan-bahan sumber daya alam kita dengan murah, mereka kemudian memproduksi mobil, kita membelinya dengan mahal. Sehingga sebenarnya sudah tidak saatnya lagi kita terlalu berbangga ya, memiliki sepeda motor terbaru buatan Jepang. Jadi harusnya kita bersedih ya. Kita ini masih dijajah oleh Jepang, kita masih mengimpor dari Jepang. Demikian juga mobil ya. Jadi kita bangga bisa memiliki mobil baru, kita lupa bahwa kita mengimpornya dari negara lainnya. Nah, sekarang dengan adanya peraturan Presiden percepatan kendaraan listrik, Indonesia sudah mulai belajar. Kita tidak mau lagi kecolongan, selalu menjadi tenaga pengimpor. Nah, sehingga kemudian Indonesia berusaha belajar ya. Jadi dari negara-negara yang sudah berhasil memproduksi kendaraan listrik, dibuat kerjasama bagaimana ke depan supaya Indonesia sendiri bisa memproduksi kendaraan listrik. Sehingga ke depan eranya itu sudah mulai ke arah era kendaraan listrik. Kemudian yang kedua, transportasi selalu mengikuti arah dan tingkat perkembangan ekonomi.
Dan sebaliknya, perkembangan ekonomi juga dipengaruhi oleh keadaan sistem transportasi yang melayaninya. Jadi ini ada hubungan timbal balik antara ekonomi dan transportasi. Pertumbuhan transportasi dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi suatu wilayah atau suatu negara. Demikian juga sebaliknya, pertumbuhan ekonomi suatu wilayah atau negara sangat dipengaruhi oleh perkembangan transportasinya. Sebagai satu ilustrasi, kenapa Indonesia mulai dari zaman Presiden SBY mencanangkan untuk membangun 2.500 km jalan tol di Indonesia? Karena pada saat itu pemerintah melihat, membandingkan kenapa perekonomian Cina melesat begitu pesatnya, kenapa perekonomian Malaysia melesat juga dengan pesat, kenapa perekonomian Thailand melesat juga dengan pesat. Salah satu faktornya adalah karena mereka membangun jalan tol besar-besaran. Lalu apa implikasinya membangun jalan tol dengan pertumbuhan ekonomi? Jadi dengan adanya pembangunan jalan tol, maka ini akan memperlancar arus distribusi barang dan jasa, sehingga produk-produk barang dan jasa kita bisa lebih murah ketika biaya transportasi menjadi lebih murah dan lebih cepat. Nah, ini juga yang menjadi dasar pemikiran kenapa juga dilakukan Pak Jokowi ya, ke era-eranya Pak Jokowi, dilakukan revitalisasi pelabuhan. Semua sistem-sistem lama kemudian dilakukan revitalisasi. Kenapa dilakukan revitalisasi? Jadi permasalahan utamanya antara lain adalah karena produk ekspor kita selalu kalah bersaing dari harga. Terutama misalnya dengan Cina, dengan Malaysia. Kenapa barang yang diekspor dari Indonesia harganya menjadi lebih mahal ketika di Amerika? Kenapa kita tidak bisa bersaing? Karena biaya transportasinya yang tinggi, menyebabkan harga barang yang kita ekspor juga menjadi tinggi. Misalnya kita mengekspor barang kerajinan dari Bali. Itu tidak bisa langsung dari Bali kita mengekspor, harus dibawa ke Pulau Jawa dulu. Misalnya ke Tanjung Perak, Surabaya. Atau misalnya dibawa ke Jakarta. Dari pelabuhan-pelabuhan yang menjadi pelabuhan hub internasional, barang itu kemudian dibawa ke Singapura dulu. Dari pelabuhan di Singapura baru diekspor ke luar, entah ke Amerika dan sebagainya. Nah, ini alur ini yang berusaha di-cut oleh Bapak Presiden ya, pemerintahan Pak Jokowi. Alur ini yang berusaha di-cut. Bagaimana supaya biaya transportasi barang itu menjadi lebih murah, lebih cepat, sehingga ketika nantinya sampai di Amerika itu bisa bersaing dengan harga-harga negara lainnya. Itu sebabnya dibuatkan jalan tol supaya arus lalu lintas barang dan jasa itu bisa cepat menuju ke arah pelabuhan, ke arah bandara. Kemudian interaksi antar wilayah bisa lebih cepat sehingga pergerakan ekonomi juga meningkat. Nah, itu antara lain peranan dari sektor transportasi, termasuk di Bali ya. Di Bali juga sudah direncanakan akan membangun jalan tol. Dengan pembangunan jalan tol Gilimanuk, Mengui, kemudian nanti dari Mengui, Belah Batu ke arah Padang Bayi, ini otomatis akan meningkatkan arus distribusi barang dan jasa secara lebih cepat. Sehingga harga barang itu bisa lebih murah, kemudian kemampuan belanja masyarakat lebih tinggi, terjadi perputaran ekonomi yang lebih tinggi. Sehingga bisa dipastikan bahwa pertumbuhan ekonomi Bali ini akan meningkat dengan adanya jalan tol. Demikian juga kita bayangkan ya, yang paling penting terhadap pertumbuhan perekonomian Bali adalah sektor transportasi udara. Kalau tidak ada bandar udara Ngurah Rai,
maka perekonomian Bali tidak akan berkembang seperti sekarang ini. Jadi dengan adanya Bandar Udara Internasional Ngurah Rai memungkinkan pergerakan dari seluruh dunia ke Bali, sehingga Bali berkembang menjadi daya tarik destinasi wisata dunia. Jadi itu merupakan kontribusi nyata dari transportasi dengan perkembangan perekonomian wilayah. Demikian juga akibat keterbatasan dari kapasitas Bandar Udara Ngurah Rai. Jadi kapasitasnya maksimal hanya sampai 37,6 juta penumpang ya. Itu diperkirakan akan dicapai apabila diizinkan memperpanjang runway lagi 400 meter untuk Bandar Udara Ngurah Rai. Sehingga mampu menampung penumpang 37,6 juta hingga tahun 2026. Nah, setelah tahun 2026, pertumbuhan penumpang ditampung di mana? Inilah kemudian yang menyebabkan munculnya wacana pembangunan bandar udara di Bali Utara. Jadi untuk menampung karena kapasitas Bandara I Gusti Ngurah Rai ini sudah terbatas. Kenapa kemudian tidak dikembangkan runway tambahan di utara? Karena kebijakan Provinsi Bali adalah untuk menyeimbangkan pembangunan. Sehingga tidak boleh lagi ditambahkan runway-nya di Bandar Ngurah Rai, tetapi harus di daerah lainnya. Jadi daerah lainnya di mana? Jadi karena bagian utara yang masih terisolasi di Bali Utara. Jadi itu kira-kira kenapa dibutuhkan bandara, ini akan sangat meningkatkan perekonomian kita. Nah, sebentar kita juga akan bahas ya terkait dengan sustainable development, bahwa pembangunan transportasi tidak selalu kita harapkan, karena dia akan memiliki dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial budaya Bali. Yang ketiga adalah aspek politik. Jadi situasi politik yang stabil ini memberikan kepercayaan bagi masyarakat luas ya, terutama investor dari luar negeri untuk melakukan investasi. Karena mereka yakin bahwa hasilnya akan menguntungkan. Ketika situasi politik ini tidak menentu, penuh dengan adanya pertikaian politik, investor ini juga tidak berani berinvestasi. Karena bisa jadi kebijakannya itu berubah-ubah ketika mereka melakukan investasi. Sehingga investasi yang berkurang ini juga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Perekonomian akan berkembang dan penerimaan negara meningkat sehingga pemerintah mampu membangun fasilitas transportasi, jalan raya, pelabuhan laut, dermaga, pelabuhan udara, dan fasilitas transportasi lainnya. Jadi dalam era Pak Jokowi yang mulai dari era yang tahun sebelumnya, periode sebelumnya, itu fokus daripada pemerintahan Pak Jokowi adalah pembangunan infrastruktur transportasi. Jadi di mana-mana dibangun pelabuhan, dibangun kemudian jalan tol, dibangun kereta api cepat, dibangun dan sebagainya. Karena beliau yakin bahwa pembangunan infrastruktur transportasi akan menunjang pertumbuhan ekonomi. Kemudian permasalahan sosial. Transportasi juga dipengaruhi oleh keadaan sosial masyarakat. Karena untuk memantapkan ideologi pertukaran kebudayaan, peningkatan hubungan masyarakat, akan memerlukan ketersediaan prasarana-sarana transportasi yang memadai. Namun di lain pihak, keberadaan transportasi juga akan dapat mempengaruhi keadaan sosial budaya masyarakat. Jadi dengan adanya perkembangan transportasi akan terjadi arus pergerakan terutama adalah dari luar Bali menuju ke Bali. Nah inilah yang kemudian Bali sendiri harus berhati-hati. Jangan sampai justru terjadi degradasi sosial budaya Bali akibat pembangunan transportasi itu sendiri. Misalnya ilustrasinya, dengan adanya pembangunan bandar udara baru di Bali Utara, maka akan ada sekitar 60 juta penumpang yang akan datang ke Bali. Jadi saat ini masih kisarannya hanya 25 juta penumpang.
Ketika Bandar Udara Bali Utara dibangun, sekian tahun kemudian semakin berkembang, kapasitasnya juga sekitar 25-30 juta. Jadi kalau dihitung keduanya itu kapasitasnya sekitar 60-an juta. Dengan 60 juta wisatawan akan datang ke Bali, ini efeknya apa? Jadi akan terjadi perubahan ya, aktivitas yang semula aktivitas persawahan, pertanian, perkebunan beralih menjadi ke arah aktivitas pendukung bandar udara, menjadi hotel, menjadi restoran dan sebagainya. Artinya pertanian kita akan terdegradasi, lahan pertanian kita. Sehingga ini yang akan menyebabkan masalah sosial budaya. Kemudian juga akan terjadi banyak migrasi dari luar Bali menuju Bali. Sehingga akan terjadi percampuran budaya. Nah, ketika budaya Bali tidak kuat menahan arus masuknya budaya lain ke Provinsi Bali, ini akan menjadi ancaman terhadap budaya Bali. Nah, ketika kemudian budaya Bali misalnya mengalami degradasi, maka jumlah wisatawan yang akan berkunjung ke Bali juga menurun. Nah, ini yang kita khawatirkan, dampak negatifnya. Tentu ini kita juga harus perhatikan dengan baik. Nah, selanjutnya gambar berikut menunjukkan kontribusi teknologi transportasi dalam mengurangi perjalanan. Jadi mulai ditemukannya misalnya tahun 1500-an. Adanya kereta kuda, kemudian perahu layar, kecepatannya 16 km per jam. Bisa kita bayangkan kalau kita ingin menempuh misalnya dari Lombok ya, dari Lombok menuju ke Jawa. Dari Lombok ke Jawa atau Surabaya Lombok, Lombok Surabaya itu ditempuh saat ini ditempuh dalam waktu 30 jam. Bisa kita bayangkan pada zaman dulu masih menggunakan kapal layar, berapa hari harus ditempuh Jawa Lombok. Jadi dengan sekarang, dengan adanya penyeberangan Padang Bayi, ada penyeberangan Ketapang Gilimanuk, maka Jawa Lombok bisa ditempuh dalam waktu 30 jam. Nah, sekarang kemudian dikembangkan lagi tol laut. Jadi tol laut langsung dari Surabaya ke Lombok, tidak melalui Bali. Waktu tempuhnya menjadi 21 jam. Jadi ini teknologi transportasi, mengurangi waktu perjalanan. Waktu perjalanan yang dikurangi mengurangi biaya perjalanan. Biaya perjalanan berarti mengurangi pengeluaran masyarakat, yang berarti meningkatkan perekonomian dari masyarakat. Selanjutnya kemudian semakin berkembang, tahun 1850 kecepatan semakin meningkat, 25 km per jam. Tahun 1950-an pesawat udara dengan kecepatan sampai 640 km per jam. Kemudian ditemukan pesawat udara dengan sistem jet, kecepatannya 1120 km per jam. Ditemukan kereta api maglev, kecepatannya di atas 500 km per jam. Jadi ini sudah luar biasa. Jadi perkembangan transportasi ini sudah demikian berkembang. Yang menjadi pertanyaan, kira-kira 50 tahun yang akan datang, apalagi yang ditemukan? Nah, jadi ini yang menjadi pertanyaan ya, kalau kita runut sejarah transportasinya. Jadi kira-kira 50-100 tahun yang akan datang, apalagi kira-kira yang akan ditemukan. Jadi ini akan menjadi sejarah. Mulai sudah di depan mata, seperti yang saya sampaikan, mulai teknologi kendaraan listrik sudah di depan mata. Ini juga akan merubah sistem transportasi yang ada. Baik, kita lanjutkan dengan pola jaringan transportasi. Kita harus memahami pola jaringan transportasi adalah menghubungkan suatu tempat asal, tempat tujuan dengan prasarana transportasi berupa lintasan, link, dan simpul node. Jadi saya menggunakan istilah link dan node ini karena di dalam pemodelan transportasi, ketika kita memodelkan sistem jaringan, maka kalau menggunakan software-software transportasi seperti Visum,
vSIM itu menggunakan istilah link dan node. Yang pertama adalah lintasan atau link yang membentuk suatu jaringan jalan. Ada jalan raya, ada jalan rel, jalan raya angkutan umum, ada lintasan sungai, laut, dan selat, ada lintasan udara. Jadi ini membentuk suatu link jaringan transportasi. Kemudian simpul. Simpul ini adalah titik pertemuan dari sistem transportasi. Jadi berupa simpang atau intersection, bisa berupa, kalau angkutan umum, titik pertemuannya di terminal dan stasiun. Kemudian wilayah dan kota itu merupakan titik pertemuan juga, pelabuhan laut maupun bandar udara. Jadi itu merupakan simpul-simpul transportasi. Sehingga kalau Anda nanti ditanyakan, di mana saja simpul transportasi di Provinsi Bali? Jadi kalau simpul transportasinya adalah terminal. Ada terminal Mengui, kemudian di Denpasar ada terminal Ubung, dan terminal-terminal lainnya. Kemudian pelabuhan, ada pelabuhan penyeberangan ke Tapang Gilimanuk, pelabuhan penyeberangan Padang Bayi Lembar, ada pelabuhan Benoa, ada pelabuhan Celukan Bawang, pelabuhan Sangsit, dan pelabuhan-pelabuhan lainnya. Jadi ada bandar udara, itu merupakan simpul transportasi. Jadi nanti sistem jaringan transportasi adalah kita mengidentifikasi lokasi titik-titik simpulnya, kemudian mengidentifikasi sistem jaringan yang menghubungkan, sistem jaringan transportasi yang menghubungkan antar titik-titik simpul tersebut. Ini ada satu contoh model dari jaringan transportasi di mana simpulnya di sini misalnya ada A, B, C, D, E. Jadi ada 5 titik simpul. Titik simpul ini kemudian dihubungkan dengan sistem jaringan transportasi. Transportasi darat, laut, maupun udara. Nah, ini yang menjadi satu tantangan dari satu wilayah termasuk halnya Provinsi Bali. Bagaimana kita merancang jaringan transportasi di Provinsi Bali. Dengan kata lain, bagaimana kita menghubungkan antar titik simpul transportasi dengan sistem jaringan transportasi di Provinsi Bali membentuk suatu model jaringan transportasi. Jadi ini Anda bisa lihat ya dari peta Google Map atau Google Earth, nanti bisa Anda lihat simpul-simpulnya ada di mana, jaringan mana yang menghubungkan antar simpul, itulah merupakan model jaringan transportasi di Provinsi Bali. Kemudian ada istilah transportasi yang terhubung connected dan tidak terhubung. Jadi sekarang yang dipakai oleh kementerian istilah koneksitas. Jadi koneksitas transportasi. Kemudian juga integrasi. Jadi ada nanti dua istilah ya, ada istilah koneksitas, ada istilah integrasi. Jadi ini adalah contoh ya, simpul-simpul transportasi yang dihubungkan dengan jaringan transportasinya. Jadi ada di sini simpul terminal, stasiun, pelabuhan, bandar udara, wilayah kota yang dihubungkan oleh sistem jaringan transportasinya. Nah, simpul transportasi yang dihubungkan dengan jaringan transportasi inilah kemudian akan membentuk aksesibilitas antar wilayah. Sama seperti halnya sekarang ya, yang real itu terisolasi seperti yang saya sampaikan tadi adalah Pulau Nusa Penida misalnya. Itu kondisi isolated, tidak terhubung. Sehingga sekarang kita lihat berbagai upaya sudah dilakukan untuk menghubungkan antara Nusa Penida dengan wilayah daratan Pulau Bali. Jadi antara lain dengan
melayani melalui kapal feri Roro Nusa Jaya Abadi dari Padang Bae menuju ke Nusa Penida. Kemudian dikembangkan pelabuhan yang dikenal dengan Pelabuhan Segitiga Emas. Jadi pelabuhan dari Sanur, kemudian menuju ke arah Sampalan Nusa Penida, kemudian dengan pelabuhan lainnya. Jadi itu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi keterisolasian dari Pulau Nusa Penida. Untuk menghubungkan tempat asal ke tempat tujuan, secara teknis ada beberapa kendala, yaitu biaya konstruksi dan biaya operasional. Sehingga kedua biaya tersebut harus dipertimbangkan berdasarkan sistem transportasi yang dikembangkan, apakah darat, laut, atau udara. Sama sebagai misalnya suatu bahan pemikiran ya. Untuk menghubungkan distribusi orang maupun barang dari Jawa ke, seperti tadi yang saya sampaikan, ke Lombok. Bagaimana caranya untuk menghubungkan distribusi barang, apa saja alternatif yang ada untuk menghubungkan distribusi barang maupun orang dari Jawa ke Lombok. Karena ini dipisahkan oleh Bali. Jadi strateginya antara lain adalah dengan membangun jalan tol. Jadi Trans Indonesia ya, menghubungkan jalan tol. Kita lihat pemerintahan Jokowi secara besar-besaran membangun jalan tol di sepanjang Pulau Sumatera, kemudian juga di sepanjang Pulau Jawa. Nah, sekarang juga di sepanjang Pulau Bali akan dibangun jalan tol sehingga terkoneksi dari Sumatera, Jawa, Bali, dan seterusnya. Terhubung melalui jalan tol yang dipisahkan oleh selat, sehingga memerlukan angkutan penyeberangan. Yang kedua adalah melalui pengembangan istilahnya tol laut. Jadi tol laut ini adalah langsung dari Surabaya ke Lembar. Jadi melalui jalur laut. Jadi ada dua sistem yang sudah dikembangkan saat ini. Sekarang kita akan lanjutkan dengan membahas sistem transportasi makro. Nah, apa ini sistem transportasi makro? Ketika Anda ingin memecahkan masalah transportasi, maka pendekatannya adalah pendekatan sistem transportasi makro. Kita mulai dengan pengertian sistem. Sistem ini, pendekatan sistem adalah pendekatan pemecahan permasalahan dengan memperhitungkan seluruh aspek yang terkait. Jadi ketika kita membahas sistem transportasi makro, merupakan pendekatan pemecahan masalah transportasi dengan memperhitungkan seluruh aspek terkait dengan transportasi. Apa saja? Tata guna lahan, jaringan prasarana dan sarana transportasi, dan kondisi pergerakan lalu lintas. Jadi 3 aspek yang terkait. Dengan kata lain, ketika kita ingin memecahkan masalah lalu lintas, terjadi kemacetan, maka pemecahannya adalah melalui pendekatan sistem transportasi makro dengan memperhitungkan semua aspek terkait dengan transportasi. Sistem transportasi makro ini terdiri dari 3 subsistem mikro. Yang pertama, sistem kegiatan ini adalah tata guna lahan. Jadi bagaimana maksudnya kita merencanakan distribusi aktivitas, di mana pusat kotanya, di mana pusat provinsi, di mana pusat kabupaten kota, di mana kemudian menaruh perkantoran, di mana menaruh lokasi aktivitas pendidikan, hotel, restoran, dan sebagainya. Jadi penataan dari fungsi ruang atau tata guna lahan, itu sistem kegiatan. Kemudian sistem jaringan adalah sarana prasarana transportasi. Jadi ketika tata guna lahan sudah diatur di mana lokasi-lokasi aktivitas tadi, tentu lokasi aktivitas ini akan memerlukan jaringan prasarana yang menghubungkannya. Kemudian jaringan prasarana ini tentu membutuhkan sarana transportasi untuk melakukan pergerakan. Jadi nanti Anda bedakan yang mana prasarana transportasi, yang mana sarana transportasi.
Yang ketiga adalah sistem pergerakan lalu lintas. Jadi tata guna lahan dihubungkan oleh sistem jaringan, kemudian terjadilah pergerakan lalu lintas antar aktivitas. Ketiga subsistem tersebut saling berinteraksi, diatur oleh sistem kelembagaan. Jadi masing-masing ini tentu ada yang mengaturnya. Tata guna lahan, siapa yang mengatur? Sarana prasarana transportasi, siapa yang mengatur? Sistem pergerakan lalu lintas, siapa yang mengatur? Jadi inilah kemudian terbentuklah dinas-dinas di daerah. Jadi berikut ini adalah diagram sistem transportasi makro, di mana dari 3 subsistem mikro, sistem kegiatan merupakan transport demand. Transport demand ini maksudnya adalah aktivitas yang membangkitkan adanya perjalanan. Itu adalah transport demand yang membutuhkan layanan sistem transportasi. Kemudian adanya transport demand, kebutuhan dari transportasi, maka disediakan transport supply, sistem jaringannya. Jadi berupa jaringan jalan, berupa pelabuhan, bandar udara, terminal, dan sebagainya. Itu adalah prasarana transportasi. Sedangkan sarananya yaitu angkutan umum, kapal, pesawat udara, itu adalah sarana transportasi. Selanjutnya, ketika tata guna lahan dan sistem jaringan sudah dikoneksikan oleh sistem jaringan, maka terjadilah pergerakan. Nah, masalah yang sering kita hadapi adalah untuk transportasi darat ada di sistem pergerakan. Jadi kemacetan lalu lintas. Bagaimana kita mengatasi kemacetan lalu lintas yang terjadi? Nah, ini yang kita perhatikan dalam sistem transportasi makro ini. Misalnya ada satu kemacetan lalu lintas di satu ruas jalan. Jalan Gatot Subroto Tengah, itu macetnya luar biasa misalnya. Penanganannya itu seperti apa? Jadi penanganan kemacetan lalu lintas di Jalan Gatot Subroto, apa yang bisa dilakukan kalau berdasarkan sistem transportasi makro? Yang pertama adalah penanganan dari sistem pergerakan traffic flow-nya. Kita amati di Jalan Gatot Subroto apa yang menghambat jalanan. Adanya pergerakan keluar masuk dari sisi jalan yang tinggi. Adanya banyak simpangan di sepanjang Jalan Gatot Subroto Tengah, sehingga menyebabkan pergerakan menjadi terhambat. Akhirnya di sana dipasanglah separator. Jadi pada simpang-simpang itu dipasang separator. Jadi pemasangan separator itu merupakan bagian dari traffic management untuk mengendalikan traffic flow, gerakan lalu lintas. Nah, ketika juga sudah diterapkan manajemen lalu lintas, sudah diterapkan juga pemasangan separator, masih juga terjadi kemacetan lalu lintas, kita melihatnya ke dua sisi. Sebelah kiri sistem kegiatan, sebelah kanan sistem jaringan. Kapasitas Jalan Gatot Subroto ini sudah tidak memadai. Apakah memungkinkan untuk memperlebar jalan? Jadi ini sistem jaringannya. Apakah memungkinkan untuk membuat jalan baru, jalan lingkar baru? Ini sistem jaringannya. Jadi solusi kemacetan di Jalan Gatot Subroto, yang pertama adalah optimalisasi lalu lintas di sana melalui manajemen lalu lintas. Manajemen lalu lintas tidak mampu mengatasi, kita lihat ke arah kanan, sistem jaringannya. Lebaran jalan tidak memungkinkan dilakukan. Pertanyaan berikutnya, apakah memungkinkan dibangun jalan baru? Nah, inilah yang sedang dipikirkan oleh pemerintah dengan membuat jalan tol Gilimanuk, Mengui, Belah Batu, tembus ke Padang Bayi. Sehingga lintasan kendaraan dari Jawa ke Bali kemudian ke Lombok tidak perlu lagi ke depannya lewat Jalan Gatot Subroto. Itu antara lain strategi di dalam sistem jaringan. Kemudian dari sistem jaringan dari prasarana menyediakan jalan tol tadi ya, Gilimanuk, Mengui, sampai Padang Bayi.
Kemudian dari segi sarananya, dengan menyediakan sistem angkutan umum massal. Jadi sekarang sudah dikembangkan Transmetro Dewata yang melewati Gatot Subroto. Jadi itu juga merupakan upaya pemerintah untuk menekan jumlah pergerakan yang terjadi di Jalan Gatot Subroto. Jadi ada dua strategi, dari sarana mengembangkan Transmetro Dewata, dari prasarana adalah membangun jalan tol. Nah, kemudian apa yang kita bisa lakukan dari sistem kegiatan transport demand-nya? Jadi kenapa dari sistem jaringan ada lagi satu ya, dari sektor laut. Jadi dengan membangun jalan tol laut dari Surabaya ke Lombok, sehingga mengurangi gerakan melalui Pulau Bali, sehingga juga mengurangi beban lalu lintas di Jalan Gatot Subroto. Jadi bisa kita lihat bahwa pemecahan masalah kemacetan di Jalan Gatot Subroto tidak sesederhana yang kita bayangkan. Jadi tidak hanya bisa berkutat dengan hanya menambah separator, merubah arus lalu lintas, kemudian misalnya sistem 3-in-1 dan sebagainya. Tetapi melalui pendekatan makro, ada hal-hal lain yang perlu dilakukan seperti tadi ya. Tol laut dari Surabaya ke Lombok, kemudian membangun jalan tol dari Gilimanuk menuju ke Padang Bayi, kemudian mengembangkan sistem angkutan umum massal Transmetro Dewata. Nah, sistem kegiatan ini adalah tata guna lahan. Bagaimana sih cara mengurangi kepadatan lalu lintas di Bali Selatan? Caranya adalah dengan mengembangkan kegiatan di Bali Utara, sehingga pergerakan itu akan terdistribusi ke arah utara, tidak menumpuk di Bali Selatan. Jadi itu dari sistem kegiatan. Itu sebabnya kenapa kemudian Bapak Gubernur memfokuskan pembangunan kemudian di Bali Utara. Jadi untuk menyeimbangkan beban lalu lintas ke arah utara. Nah, setiap sistem transportasi makro ini diatur dengan sistem kelembagaan. Misalnya sistem kegiatan ini terkait dengan tata ruang, diatur oleh Dinas Cipta Karya. Jadi dengan membuat RT/RW, membuat RDTR, itu di setiap kabupaten, kota, maupun provinsi Bali memiliki rencana tata ruang wilayah. Nah, kemudian sistem jaringan. Jadi untuk sarana transportasinya ini adalah Dinas PUPR. Sedangkan untuk sarana transportasinya itu Dinas Perhubungan kalau di wilayah provinsi. Kalau itu adalah sistem nasional, maka oleh kementerian. Kalau dia sistem kabupaten kota adalah oleh dinas di kabupaten kota. Kemudian sistem pergerakan lalu lintas tentunya diatur oleh Dinas Perhubungan, termasuk juga kepolisian yang mengatur sistem pergerakan lalu lintas, di mana diperlukan traffic light, di mana diperlukan satu arah dan sebagainya. Jadi yang mengatur di sini adalah terutamanya Dinas Perhubungan dan kepolisian. Nah, jadi permasalahan dalam sistem transportasi makro yang ada juga saat ini adalah masalah di sistem kelembagaan, di mana setiap aspek kelembagaan masing-masing subsistem itu seringkali tidak berkoordinasi dan berjalan sendiri-sendiri. Itu yang menjadi permasalahan juga. Jadi ketika PU ingin mengembangkan sistem jaringan jalan, dia berjalan sendiri, tidak mau berkoordinasi dengan perhubungan misalnya. Perhubungan mengembangkan angkutan umum, dia jalan sendiri, tidak berkoordinasi dengan PU. Kemudian tidak berkoordinasi juga dengan Cipta Karya yang merancang RT/RW. Sehingga ini juga menyebabkan akhirnya pembangunan menjadi terpisah-pisah dan tidak terintegrasi. Jadi berdasarkan kondisi tersebut, kita lihat bahwa permasalahan transportasi itu sangat kompleks. Pemecahannya juga seperti tadi, harus melihat semua aspek yang terkait dengan sistem transportasi. Nah, saya tidak uraikan lagi secara detail ya sistem kegiatan, tadi saya sudah uraikan, merupakan tata guna lahan yang membangkitkan perjalanan. Akibat bangkitan perjalanan yang timbul, maka perlu dilayani oleh sistem jaringan.
prasarana transportasi. Jadi Anda ingat prasarana adalah tempat dari sarana itu untuk melakukan pergerakan. Misalnya adalah jaringan jalan, pelabuhan, bandar udara, itu merupakan prasarana transportasi. Sedangkan sarananya adalah moda transportasi yang bergerak menggunakan prasarana transportasi. Jadi misalnya adalah kalau untuk jalan itu adalah angkutan umum, itu merupakan sarana transportasi. Kemudian kapal laut itu merupakan sarana transportasi laut. Pesawat udara merupakan sarana transportasi udara. Selanjutnya sistem pergerakan. Jadi ada bangkitan pergerakan yang ditimbulkan oleh kegiatan tata guna lahan, dilayani kemudian oleh prasarana sarana transportasi, timbullah pergerakan antar fungsi-fungsi tata guna lahan. Kemudian sistem kelembagaan sistem yang meliputi individu, kelompok lembaga, instansi pemerintah ataupun swasta yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat di dalam setiap komponen sistem mikro. Jadi ini misalnya sistem kelembagaan, ya sistem kegiatan adalah Bappenas di tingkat nasional, Bapeda. Nah sekarang dulunya Bapeda yang menangani tata ruang, RT RW dan sebagainya. Sekarang yang menangani sudah Cipta Karya. Kemudian ada pemerintah daerah, bina pembangunan daerah dan sebagainya. Ini nama-nama ini sudah mengalami perubahan sekarang ini. Sistem jaringan, ada perhubungan, bina marga, Kementerian PU, kemudian sistem pergerakan, ada perhubungan, organda, organisasi angkutan daerah, ya organda ini, ada kepolisian lalu lintas. Interaksi antara subsistem ini menghasilkan pergerakan, kemudian sistem kegiatan ini memiliki menimbulkan kebutuhan transportasi, kemudian perubahan peruntukan tata guna lahan, merubah bangkitan perjalanan yang timbul, dan menghasilkan perjalanan. Jadi nanti setiap tata guna lahan akan menghasilkan perjalanan yang terdiri dari generation atau bangkitan perjalanan, yang terdiri dari trip production, produksi perjalanan, dan trip attraction, ini tarikan perjalanan. Pada subsistem penyediaan transportasi, saya kira tidak saya uraikan lagi. Ini adalah aspek transport supply-nya, jadi menyediakan prasarana maupun sarana. Kemudian pergerakan, hubungan kebutuhan dengan penyediaan transportasi juga dapat dilihat dari indikator misalnya visi rasio. Jadi rasio antara volume dan kapasitas jalan. Subsistem kegiatan, subsistem jaringan, dan subsistem pergerakan ini saling mempengaruhi satu dengan lainnya. Jadi seperti yang sudah saya uraikan tadi. Nah, ini adalah siklus saya antara tata guna lahan dan transportasi, teori black hole, di mana saat ini sering disebutkan bahwa terjadinya putus hubungan atau terjadinya broken connection, ya. Terputusnya hubungan antara tata guna lahan dan transportasi, yang artinya bahwa tata guna lahan ini jalan sendiri, tidak mau peduli dengan transportasi. Kemudian transportasi jalan sendiri, tidak mau peduli dengan tata guna lahan. Nah, ini yang terjadi saat ini. Itu antara lain yang menyebabkan kenapa Transarbagita penumpangnya juga sedikit, karena transportasi dan tata guna lahannya belum terintegrasi. Nah, sekarang sudah ada konsep-konsep pembangunan yang sudah diakui secara internasional keberhasilannya, yaitu dengan konsep Transit Oriented Development atau disebut dengan TOD, Transit Oriented Development. Jadi ini di luar dugaan saya, ya. Ada salah satu mahasiswa mengambil tugas akhir dengan judul Transit Oriented Development. Jadi sudah mulai ada yang tertarik, ya, untuk mendalami TOD. Nah, TOD ini sudah di Jakarta sudah mulai berkembang. Kalau di negara barat itu sudah tahun 1990-an berkembang.
Apa artinya transit oriented development? Nah, di mana pembangunan tata guna lahan yang berorientasi transit atau angkutan umum. Artinya ketika kita membangun tata guna lahan, kita harusnya memikirkan dulu tata guna lahan seperti apa yang dibutuhkan oleh supaya sistem transportasi itu bisa survive, bisa hidup dengan baik. Adalah tata guna lahan yang diatur sedemikian rupa sehingga terjadi pergerakan yang tinggi pada koridor dari satu lokasi aktivitas ke aktivitas lainnya. Nah, inilah yang kemudian dilayani dengan angkutan umum. Itulah yang disebut oleh TOD. Jadi titik A itu adalah TODA, titik B TODB dilayani dengan angkutan umum massal. Sehingga masyarakat tidak tergantung pada penggunaan kendaraan pribadi. Nah, kondisi sekarang kita di Bali, Kota Denpasar maupun Sarbagita itu belum memiliki lokasi-lokasi transit oriented development, di mana aktivitas itu sifatnya menyebar ke segala arah dengan kepadatan rendah. Apa konsekuensinya? Kesulitan untuk merencanakan trayek angkutan umum, karena demand-nya rendah. Jadi tidak ada demand yang tinggi ke satu lokasi. Sehingga itu yang perlu dibenahi, merupakan pekerjaan berat yang untuk membenahi sistem angkutan umum di khususnya di Sarbagita ini. Definisi transportasi adalah kegiatan pemindahan barang atau muatan atau penumpang dari satu tempat asal ke tempat tujuan dengan aman. Dalam kegiatan pemindahan tersebut, itu mengandung unsur sebagai berikut. Ada muatan atau penumpang yang diangkut, tersedia kendaraan sebagai alat angkutannya, sarana, kemudian tersedia jalan atau lintasan yang dilalui oleh alat angkutan tersebut, prasarana. Kemudian ada sistem pengelolaan atau manajemen. Jadi inilah kemudian membentuk transportasi. Nah, bentuk umum transportasi ada transportasi darat, laut, udara, ada transportasi pipa ya. Transportasi pipa ini yang bagaimana? Jadi Anda misalnya bayangkan peranan pelabuhan benua. Apa sih sebenarnya pelabuhan benua ke Bandar Udara Ngurah Rai? Jadi Bandar Udara Ngurah Rai itu memerlukan bahan bakar minyak untuk pesawat udaranya. Dari mana datangnya? Dari pelabuhan benua. Jadi dari benua itu ada jalur pipa. Pipa untuk mendistribusikan bahan bakar minyak yang diperlukan oleh pesawat udara. Sehingga ketika bandara akan dibangun di Bali Utara, yang perlu dipikirkan pelabuhan pendukungnya untuk bandar udara itu pelabuhan yang mana. Jadi itu juga menjadi pemikiran ketika mengembangkan bandar udara di Bali Utara. Jadi transportasi pipa ya, yang mengalirkan bahan bakar minyak dari benua ke Bandar Udara Ngurah Rai. Transportasi darat, ada jalan rel, kereta api, berbasis jalan raya, kemudian penyeberangan feri. Jadi angkutan penyeberangan ke Tapang Gilimanuk, Padang Bayi Lembar itu adalah termasuk transportasi darat, bukan transportasi laut. Karena dia menghubungkan dua daratan yang dipisahkan oleh selat. Misalnya kendaraan ya bus dari Jawa mau ke Bali, jadi dia naik feri, tetap dia bus itu berada di kapal ya, di atas kapal feri, kemudian sampai di Gilimanuk, kemudian naik lagi melalui jalan raya. Jadi ini menghubungkan dua daratan yang terpisah, sehingga dia masuk kategori transportasi penyeberangan, transportasi darat. Kalau transportasi laut itu transportasi antar pulau, transportasi lepas pantai. Jadi transportasi antar pulau, misalnya transportasi pelabuhan Celukan Bawang, pelabuhan Gilimanuk, pelabuhan kapal pesiar Tanah Ampo, itu adalah pelabuhan laut. Termasuk juga pelabuhan antar pulau dan lepas pantai. Transportasi udara, ada yang untuk keperluan domestik dan ada keperluan internasional. Nah, yang terakhir adalah terkait dengan konsep
pengembangan transportasi berbasis konsep sustainable development. Ini yang tadi saya sampaikan. Tujuan pembangunan itu sebenarnya apa? Kenapa sih pemerintah melakukan pembangunan infrastruktur transportasi? Tujuannya adalah untuk mengejar kemajuan ekonomi. Nah, ini yang disalahkan ya oleh para ahli-ahli transportasi dunia, menyalahkan bahwa tujuan pembangunan transportasi tidak semata-mata kemajuan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan dampak negatifnya terhadap lingkungan, dampak negatifnya terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat. Di mana konsep sustainable development berdasarkan definisinya itu saya ambilkan dari buku World Commission on Environment and Development, Our Common Future. Ini sudah dikembangkan tahun 1990 ya, kita sekarang sudah posisi 2021. Pertanyaan, apakah kita sudah mengembangkan melaksanakan pembangunan sesuai dengan konsep sustainable development? Itu yang menjadi pertanyaan. Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of the future generation to meet their own needs. Jadi pembangunan yang berkelanjutan adalah pembangunan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang. Siapa generasi sekarang? Ya kita-kita ini generasi sekarang. Tanpa mengabaikan kebutuhan atau kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya. Sederhananya, kebutuhan kita saat ini sangat tergantung pada bahan bakar minyak. Generasi yang akan datang juga akan memerlukan bahan bakar minyak. Sedangkan bahan bakar minyak itu adalah non-renewable material. Bahan bakar yang tidak bisa diperbaharui. Ketika habis, ya dia akan habis. Tidak seperti air ya. Jadi dia mengalami siklus. Ada penguapan, pengembunan, turun menjadi hujan, menguap lagi, dan seterusnya. Tetapi minyak ketika dia sudah terbakar, habis menjadi polusi udara. Itulah yang menyebabkan kenapa pemerintah juga berupaya untuk mengembangkan kendaraan bermotor listrik. Kendaraan bermotor yang berbasiskan listrik. Karena untuk memikirkan generasi yang akan datang. Generasi yang akan datang supaya tidak tergantung lagi pada bahan bakar minyak. Yang cepat atau lambat ini akan sudah habis bahan bakar minyaknya. Ketika habis, bagaimana kita melakukan pergerakan aktivitas perekonomian? Nah, ini merupakan tanggung jawab generasi sekarang untuk menyiapkan supaya generasi yang akan datang juga tidak mengalami permasalahan. Itulah disebabnya mulai dikembangkan kendaraan listrik, kemudian selain itu masalah lainnya adalah polusi udara. Kalau kita terus bertumpu kepada penggunaan bahan bakar minyak, sumber polusi udara adalah bahan bakar minyak. Ketika terbakar, dia akan menjadi polusi udara. Karbon dioksida, NOx, partikulat, sulfur, dan sebagainya, termasuk juga timbal. Ya. Ini menyebabkan polusi udara yang menyebabkan efek kesehatan dan juga menyebabkan pemanasan global. Rusaknya gas rumah kaca. Rusaknya lapisan ozon kita. Apa sih sebenarnya lapisan ozon ya? Jadi mungkin kita akan bahas sedikit kalau Anda bayangkan sebuah rumah kaca ya. Kenapa diperlukan rumah kaca? Jadi supaya tanaman yang hidup di dalamnya itu terjaga pada suhu tertentu. Sehingga tanaman itu bisa hidup dengan baik. Sesuai yang kita harapkan. Nah begitu juga makhluk hidup di bumi ini. Itulah peranan dari lapisan ozon. Sebagai lapisan kaca. Jadi seperti rumah kaca. Jadi kita hidup di bumi ini seperti hidup di dalam sebuah rumah kaca. Lapisan ozon itulah yang merupakan rumah kacanya. Apa yang terjadi ketika rumah kacanya hancur? Maka panas yang terjadi di dalam itu tidak mampu menghidupkan tanaman. Tanaman itu akan menjadi mati. Apa yang terjadi ketika lapisan ozon ini mengalami kerusakan, maka akan terjadi pemanasan global.
manusia tidak bisa hidup pada batas suhu tertentu. Di atas 40 derajat Celcius sudah mulai terjadi kematian. Artinya makhluk hidup tidak mampu bertahan pada suhu tertentu. Itulah yang mengkhawatirkan para ilmuwan dunia. Mulai rusaknya lapisan ozon akibat dari gas rumah kaca. Gas rumah kaca itu apa? Karbon dioksida. Terutama karbon dioksida ya, ada juga gas-gas yang lainnya. Karbon dioksida itu asalnya dari mana? Dari hasil pembakaran bahan bakar minyak. Jadi kalau keluar menggunakan sepeda motor, produksinya adalah CO2. Jadi CO2 inilah yang kemudian terakumulasi merusak lapisan ozon tadi. Jadi konsep dari pembangunan berkelanjutan bahwa pembangunan itu tidak hanya untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan dampak terhadap lingkungannya, jangan sampai terdegradasi, memperhatikan juga dampak aspek sosial budaya masyarakat, jangan sampai terdegradasi. Sehingga ketika kita membangun di Bali, apakah itu membangun di Bali atau membangun Bali? Jadi itu konsep berbeda. Ketika membangun Bali, itu memperhatikan keseimbangan. Ketika membangun di Bali, yang dipikirkan hanya keuntungan. Sehingga kita hanya berhati-hati juga pada investor yang mau berinvestasi di Bali, karena mereka umumnya hanya berpikir keuntungan. Jadi tidak terlalu mempedulikan aspek lingkungan dan sosial budaya Bali. Baik, ini adalah perkuliahan kita untuk hari ini. Sebelum saya akhiri, mungkin ada hal yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Jadi ini hadir semua ya, sudah 22 orang hadir. Saya kira ini semuanya sudah hadir. Baik, bila tidak ada hal yang ingin sebentar ya, saya stop dulu. Ya, bila tidak ada hal yang ingin ditanyakan, nanti link videonya saya akan share ya melalui WAG. Bagi Anda yang tadi kesulitan untuk mendengarkan, Anda bisa memutar ulang lagi melalui link video yang saya bagikan. Jadi kuliah tadi sudah saya rekam ya. Kalau tidak ada pertanyaan, maka kuliah hari ini saya akhiri dengan ucapan terima kasih ya atas kehadiran adik-adik mahasiswa. Selamat belajar, sampai bertemu lagi minggu depan. Selamat siang. Baik, Pak. Terima kasih Pak. Selamat siang Pak. Sehat-sehat Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak, selamat siang.